Hei sahabat Ananda, kita bertemu lagi. Apa kabar kalian hari ini? Kuharap kau baik-baik saja. Salah satu peternakan emu terbesar di Australia di pasar saat industri mulai terbang lagi. Pernah berpikir untuk bertani setengah dari lambang Australia? Ternyata itu bisa menjadi bisnis besar dan itu bukan kanguru. Pertanian emu akhirnya pulih dari penurunan tajam pada 1990-an. Dengan peningkatan permintaan minyak emu di Australia dan luar negeri, memberikan dorongan pada sektor ini. Industri berjalan dengan sangat baik. Kami telah menghasilkan banyak uang selama beberapa tahun terakhir, kata Jeff Long. Pemilik apa yang dia yakini sebagai peternakan emu terbesar di Australia dan mungkin dunia peternakan emu Longview di Tregowell, Victoria. Emu adalah burung diurnal dan menghabiskan hari mereka mencari makan, merapikan bulu mereka dengan paruhnya, mandi debu dan beristirahat. Mereka umumnya burung suka berteman selain dari musim kawin, dan sementara beberapa mencari makan, yang lain tetap waspada untuk keuntungan bersama mereka. Mereka dapat berenang bila perlu, meskipun jarang melakukannya, kecuali jika daerah tersebut tergenang air, atau mereka harus menyeberangi sungai. Emu mulai menetap saat matahari terbenam dan tidur di malam hari. Mereka tidak tidur terus-menerus, tetapi membangunkan diri beberapa kali di malam hari. Saat tertidur, emu pertama-tama berjongkok di atas tarsi mereka dan memasuki keadaan mengantuk di mana mereka cukup waspada untuk bereaksi terhadap rangsangan dan dengan cepat kembali ke keadaan sadar sepenuhnya jika terganggu. Saat mereka tertidur lebih dalam, leher mereka terkulai lebih dekat ke tubuh dan kelopak mata mulai menutup. Emu membentuk pasangan berkembang biak selama bulan-bulan musim panas Desember dan Januari dan dapat tetap bersama selama sekitar 5 bulan. Selama ini, mereka tinggal di daerah dengan diameter beberapa kilometer dan diyakini mereka menemukan dan mempertahankan wilayah di dalam daerah ini. Baik jantan maupun betina menambah berat badan selama musim kawin. Dengan betina menjadi sedikit lebih berat di antara 45 dan 58 kg, 99 dan 128 pon. Perkawinan biasanya terjadi antara bulan April dan Juni. Waktu yang tepat ditentukan oleh iklim saat burung bersarang selama bagian terdingin tahun ini. Selama musim kawin, pejantan mengalami perubahan hormonal, termasuk peningkatan kadar hormon luteinisasi dan testosteron, dan ukuran testis mereka berlipat ganda. Jantan membangun sarang kasar di lubang semi terlindung di tanah, menggunakan kulit kayu, rumput, tongkat dan daun untuk melapisinya. Sarangnya hampir selalu merupakan permukaan datar daripada segmen bola, meskipun dalam kondisi dingin sarangnya lebih tinggi, hingga 7 cm, 2,8 inci, dan lebih bulat untuk memberikan retensi panas ekstra. Ketika bahan lain kurang, burung kadang-kadang menggunakan tasek spinifex sekitar 1 meter, meskipun daunnya berduri. 40 sarang dapat ditempatkan di tanah terbuka atau di dekat semak atau batu. Dan setiap hari kedua atau ketiga betina bertelur 1 dari 5 sampai 15 telur hijau yang sangat besar, bercangkang tebal. Ketebalan cangkangnya sekitar 1 mm 0,04 inci, tetapi agak lebih tipis di wilayah utara, menurut penduduk asli Australia. Cangkangnya secara substansial terdiri dari kalsit, dan 13 C-nya adalah fungsi dari makanan emu.
54 telur rata-rata berukuran 13 cm, 9 cm, 5,1 inci, 3,5 inci dan beratnya antara 450 dan 650 gram, 1,0 dan 1,4 pon. Investasi ibu dalam telur cukup besar dan proporsi kuning telur terhadap albumen sekitar 50%, lebih besar dari yang diperkirakan untuk telur prekosial sebesar ini. Hal ini mungkin berkaitan dengan masa inkubasi yang panjang, yang berarti anak ayam yang sedang berkembang harus mengkonsumsi sumber daya yang lebih besar sebelum menetas. Kemunculan pertama yang diverifikasi dari kembaran unggas yang identik secara genetik ditunjukkan dalam IMU. Secara genetik ditunjukkan dalam IMU, 61 permukaan telur berbutir dan berwarna hijau pucat. Selama masa inkubasi, telur berubah menjadi hijau tua. Meskipun jika telur tidak pernah menetas akan berubah menjadi putih karena efek pemutihan matahari. Laki-laki menjadi merenung setelah pasangannya mulai bertelur dan mungkin mulai mengerami telur sebelum kopling selesai. Mulai saat ini, dia tidak makan, minum, atau buang air besar, dan berdiri hanya untuk membalik telur, yang dia lakukan sekitar 10 kali sehari. Ia mengembangkan tambalan induk, area kulit keriput yang telanjang yang bersentuhan langsung dengan telur. Selama masa inkubasi 8 minggu, ia akan kehilangan sepertiga dari berat badannya dan akan bertahan hidup dengan lemak tubuh yang tersimpan dan embun pagi yang dapat ia capai dari sarangnya. Beberapa betina tinggal dan mempertahankan sarang sampai anak ayam mulai menetas. Tetapi sebagian besar meninggalkan area bersarang sepenuhnya untuk bersarang lagi. Di musim yang baik, IMU betina dapat bersarang 3 kali. Jika orang tua tetap bersama selama masa inkubasi, mereka akan bergiliran menjaga telur sementara yang lain minum dan makan dalam jarak pendengaran. Jika ia merasakan ancaman selama periode ini, ia akan berbaring di atas sarang dan mencoba berbaur dengan lingkungan yang tampak serupa dan tiba-tiba berdiri untuk menghadapi dan menakut-nakuti pihak lain jika ia mendekat. Inkubasi memakan waktu 56 hari dan pejantan berhenti mengerami telur sesaat sebelum menetas. Suhu sarang sedikit meningkat selama periode 8 minggu, meskipun telur diletakkan secara berurutan. Mereka cenderung menetas dalam waktu 2 hari satu sama lain, karena telur yang diletakkan kemudian mengalami suhu yang lebih tinggi dan berkembang lebih cepat. Mereka cenderung menetas dalam waktu 2 hari satu sama lain, karena telur yang diletakkan kemudian mengalami suhu yang lebih tinggi dan berkembang lebih cepat. Selama proses, anak ayam IMU prekosial perlu mengembangkan kapasitas untuk termoregulasi. Selama inkubasi, embrio disimpan pada suhu konstan, tetapi anak ayam harus mampu mengatasi berbagai suhu eksternal pada saat mereka menetas. Anak ayam yang baru menetas aktif dan dapat meninggalkan sarang dalam beberapa hari setelah menetas. Tingginya sekitar 12 cm, 5 inci pada awalnya, beratnya 0,5 kg, 17,6 ons, dan memiliki garis-garis coklat dan krem yang khas untuk kamuflase yang memudar setelah 3 bulan atau lebih. Jantan menjaga anak ayam yang sedang tumbuh hingga 7 bulan, mengajari mereka cara mencari makanan. Anak ayam tumbuh sangat cepat dan dewasa sepenuhnya dalam 5-6 bulan. Mereka mungkin tetap bersama kelompok keluarga mereka selama 6 bulan atau lebih sebelum mereka berpisah untuk berkembang biak di musim kedua mereka. Berkembang biak di musim kedua mereka. Selama kehidupan awal mereka, IMU mudah dipertahankan oleh ayah mereka yang mengadopsi sikap agresif terhadap IMU lain, termasuk ibu. Dia melakukan ini dengan mengacak-acak bulunya, mengeluarkan gerutuan tajam, dan menendang kakinya untuk mengusir hewan lain.
Dia juga bisa menekuk lututnya untuk berjongkok di atas anak ayam yang lebih kecil untuk melindungi mereka. Ada beberapa predator alami asli emu yang masih ada. Di awal sejarah spesiesnya, ia mungkin menghadapi banyak predator darat yang sekarang sudah punah, termasuk kadal raksasa Megalania, harimau Tasmania, dan mungkin marsupial karnivora lainnya. Yang mungkin menjelaskan kemampuan mereka yang tampaknya berkembang dengan baik untuk mempertahankan diri dari predator darat. Predator utama emu saat ini adalah dingo, yang awalnya diperkenalkan oleh suku aborigin ribuan tahun yang lalu dari stok serigala setengah jinak. Emu biasanya mencoba untuk mengusir dingo dengan melompat ke udara dan menendang atau menginjak dingo saat turun. Emu melompat karena dingo hampir tidak memiliki kapasitas untuk melompat cukup tinggi untuk mengancam lehernya. Jadi lompatan dengan waktu yang tepat bertepatan dengan lunge dingo dapat menjaga kepala dan lehernya dari bahaya. Terlepas dari potensi hubungan mangsa-pemangsa, keberadaan dingo pemangsa tampaknya tidak terlalu memengaruhi jumlah emu. Dengan kondisi alam lain yang kemungkinan besar menyebabkan kematian. Elang berekor baji adalah satu-satunya pemangsa burung yang mampu menyerang emu dewasa, meskipun kemungkinan besar mengambil spesimen kecil atau muda. Emu digunakan sebagai sumber makanan oleh penduduk asli Australia dan pemukim Eropa awal. Emu adalah burung yang ingin tahu dan diketahui mendekati manusia jika mereka melihat gerakan tak terduga dari anggota tubuh atau pakaian. Di alam liar, mereka mungkin mengikuti dan mengamati orang. 55 orang aborigin Australia menggunakan berbagai teknik untuk menangkap burung, termasuk menusuk mereka saat mereka minum di lubang air, menangkap mereka dengan jaring. Ada juga kebanggaan nasional yang dipertaruhkan. Jika ada yang akan menuai hasil minyak emu, itu harus Australia. Sementara masyarakat adat telah lama menggunakannya sebagai pengobatan luka kulit dan pereda nyeri, Phil memutuskan untuk mencoba mendapatkan dukungan ilmiah untuk manfaat minyak emu. Kami mendanai penelitian di Universitas Charles Sturt di Dubbo, menghasilkan dolar demi dolar dengan hibah pemerintah, katanya. Awalnya kami hanya ingin minyak dianalisis dengan benar dan untuk mengetahui perbedaan antara minyak pria dan wanita karena mereka memiliki jenis lemak yang berbeda. Kami ingin tahu apakah musim dan pakan membuat perbedaan dan melalui itu, kami berharap dapat melanjutkan ke beberapa penelitian medis. Sementara dia menunggu hasil penelitian, Phil telah menemukan permintaan untuk produk imun yang didorong oleh sumber tak terduga lainnya, kru film, program satwa liar, dan pembuat dokumenter mengunjungi secara teratur. Adegan untuk film 2018 Emu Runner diambil di pertanian dan siaran perakiraan cuaca TV dari pertanian awal tahun ini untuk acara sarapan Sunrise menghasilkan pesanan online yang hampir tiba-tiba. Selain itu, peternakan ini terbuka untuk umum dan kelompok sekolah yang datang untuk mendapatkan wawasan tentang pertanian. Pengunjung yang kurang disambut adalah para aktivis yang membiarkan emu keluar. Untungnya bagi burung-burung, karena kondisi kekeringan, berarti mereka akan kelaparan. Gerombolan itu lari sebentar dan kemudian kembali ke tempat mereka merasa aman dan diberi makan dan minum. Ketika Phil dan Penny Henley memutuskan untuk mulai bertani emu, mereka berharap mereka akan mencapai hal hebat berikutnya di bidang pertanian. Burung asli yang besar menghasilkan daging merah tanpa lemak. Mengandung zat besi hingga 2 kali lebih banyak dari daging sapi, dan minyak yang berharga, yang terkenal memiliki banyak manfaat obat. 12 bulan terakhir, mungkin yang paling menguntungkan. Katanya, begitu banyak petani emu lainnya menyerah, itu mengakibatkan kekurangan minyak emu. Itu berarti drum curah Phil telah bertahan, menolak untuk menjual minyak kurang dari biaya untuk memproses, tiba-tiba diminati oleh produsen, dan dia mendapatkan uang yang layak. Meskipun sulit untuk menjual dagingnya, dan sebagian besar telah dibuang atau digunakan untuk makanan hewan peliharaan.
Putri pasangan Nicole dan suaminya Dan Hart telah membuat sistem untuk mengubahnya menjadi dendeng. Usaha sampingan Nicole untuk mengumpulkan bulu untuk dijual ke pembuat kerajinan juga tidak mungkin menjadi buku terlaris, dan dia berjuang untuk memenuhi permintaan. Yang tak kalah populer adalah pelembab bibir dan kulit serta lilin furnitur yang dia pelajari sendiri untuk membuatnya, bersama dengan pemikat bulu inil, penangkap mimpi, dan perhiasan. Sementara itu, Phil berharap investasi dalam penelitian ilmiah tentang minyak akan menuai keuntungan dan, ke depan, dia tidak harus hanya mengandalkan bukti anekdot untuk menjual manfaatnya. Terima kasih sahabat Ananda sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Waktunya pamit undur diri.